Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh, hamba Allah yang kami muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita barusan saja melewati bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindukan beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, bahkan 3 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan ternyata bulan Ramadan, tamu agung, tamu yang dimuliakan oleh kita, telah pergi beberapa hari yang lalu. Dan tentu saja kita sangat berharap semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amalia dan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita pada saat ini tentu sudah ada di bulan Syawal. Kita ingin mencoba memahami Syawal yang istimewa. Apa arti penting bulan Syawal buat umat Islam? Syawal itu menandakan kehidupan baru dan pembaruan setelah sebulan pembersihan spiritual. Dianggap juga sebagai periode transformatif bagi umat Islam. Bulan ini menyediakan banyak kesempatan untuk meneruskan kebiasaan baik yang dibangun selama Ramadan ke bulan Syawal. Sejarah Syawal itu banyak sekali memberi arti bagi umat Islam. Setidaknya ada 3 bagian yang perlu kita simak di bulan Syawal, di masa-masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang pertempuran, yang merupakan ujian berat bagi misi Nabi. Kemudian bagian kedua tentang pernikahan, karena banyak nabi yang melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Itulah sebabnya di Indonesia juga di bulan ini atau di bulan Syawal ini sering disebut sebagai bulan pernikahan. Bagian yang ketiga itu mencakup sejarah kelahiran dan kematian ulama besar yang juga sering terjadi di bulan Syawal. Selain itu juga tentu saja kita mengenal ada 6 peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. Menurut Muhammadiyah, bulan Syawal adalah komitmen untuk meningkatkan ibadah, mengevaluasi diri, dan meningkatkan silaturahmi. Meningkatkan ibadah tentu saja diantaranya dengan melakukan tadarus yang rutin. Jadi kita tetap harus membaca Al-Quran. Kemudian juga bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mengkaji, mentadaburi. Dan tentu saja sedapat mungkin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu makna tadarus
membaca Al-Quran itu dimensinya lebih luas dari hal sekedar membaca. Kemudian juga kita harus tetap menjaga dan meningkatkan sholat tahajud atau sholatul lail. Jangan sampai kendor. Ya, tidak-tidaknya kita tetap dalam waktu tertentu, mungkin waktu yang agaknya sempit, bisa melaksanakan sholat witir. Dalam arti bahwa sholatul lail itu tidak boleh dihentikan. Apalagi bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Kemudian tentu saja juga melaksanakan puasa sunnah. Seperti ya di bulan Syawal ini ada puasa Syawal. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak memberikan bantuan kepada orang-orang yang tentu saja membutuhkan. Karena itulah di bulan Syawal ini, walaupun dengan kadar yang mungkin lebih kecil atau berbeda, tetap sikap dermawan, rasa sosial itu tetap harus menjadi prioritas dalam kehidupan sosial kita. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu kita perlu mengevaluasi diri terkait di bulan Syawal ini. Tentu saja yang pertama kita bisa mencari tahu apa yang baru dan berubah setelah menjadi ibadah bulan puasa Ramadan itu. Jadi kita menemukan diri kita, apa sih yang baru, apa sih yang berubah dalam diri kita setelah bulan suci Ramadan itu. Tentu saja jawabannya ada pada masing-masing. Tidak ada perubahan apa-apa setelah bulan suci Ramadan. Nah, ini yang mungkin kurang beruntung. Padahal sejatinya setelah kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan harus ada peningkatan yang lebih baik. Insya Allah kita tentu itu menjadi hal yang diprioritaskan untuk diusahakan. Kemudian kita juga harus menghindari pengulangan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Mau tidak mau kita orang yang senantiasa hidup pikiran dan hatinya pernah mengevaluasi apa-apa saja kesalahan, kekurangan di dalam hidup beragama, di dalam hidup bermasyarakat, mungkin juga dalam profesi, mungkin juga pembinaan keluarga ada yang salah, ada yang keliru. Maka di bulan puasa ini, di bulan Syawal ini tentu saja akan lebih memperhatikan untuk adanya perbaikan-perbaikan. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah meningkatkan silaturahim atau silaturahmi. Mau tidak mau kita sebagai makhluk sosial, manusia yang mempunyai keturunan, yang mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai saudara, punya tetangga, punya karib, kerabat, yang mau tidak mau sok pasti loh kita akan dikunjungi dan mengunjungi. Untuk itulah makanya silaturahim yang begitu banyak keberuntungannya bagi orang yang senantiasa menjaga kerahiman akan mendapatkan keberuntungan yang banyak, sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan yang lalu, termasuk juga oleh para mubalik yang lain. Kemudian yang perlu dievaluasi juga adalah mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Selain maknanya silaturahim yang tadi diuraikan, tentu saja ada kerabat yang lebih inti, yang lebih dekat. Karena betapapun bagaimana kita hidup pernah satu lingkungan keluarga, satu rumah, kakak adik, mungkin paman atau apa, apalagi di keluarga yang besar, tentu ini harus betul-betul dipererat. Jangan sampai karena kasus-kasus warisan mungkin atau hal-hal yang terkait dengan kekeluargaan bisa saja memang memporak-porandakan, bisa saja mengharu-birukan, seperti kasus yang di Bandung itu. Ada orang tua dituntut oleh anaknya sampai miliaran gara-gara urusan warisan. Yang hebatnya itu
Masalahnya yang nuntut adalah kakaknya yang jadi ahli hukum, Masya Allah. Nah, hal yang seperti ini tentu saja menjadi pembelajaran buat kita bagaimana kita bisa mempererat tali silaturahim. Kemudian kita juga evaluasi di dalam melaksanakan amalan sedekah sekaligus silaturahim. Nah, tentu saja amalan-amalan ini juga kita melaksanakan saum atau puasa di bulan Syawal. Umpamanya ada juga puasa Senin Kemis di bulan Syawal, dan tentu saja ini juga merupakan satu keberuntungan kita yang bisa melaksanakan. Kenapa? Karena kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, kita sempatkan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Kemudian kita juga harus mengevaluasi tentang komitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berbagai macam cara. Intinya bagaimana sebenarnya ketakwaan kita terpelihara, ketakwaan kita terjaga, dan visi misi mutaqin dalam la'alakum tattaqun di bulan suci Ramadan itu betul-betul sudah menjadi komitmen buat kita untuk diimplementasikan. Hidup berarti, hidup bermakna adalah orang-orang yang bisa senantiasa berpijak pada aturan-aturan keallahan atau ilahiyah dalam sifat hidup dan sikap hidup kita sehari-hari, sehingga ya kita ini betul-betul memiliki komitmen yang terjaga dan utuh. Kemudian yang perlu dievaluasi oleh kita di bulan Syawal ini adalah memulai perjalanan perubahan spiritual yang lebih dalam. Maknanya dari perjalanan perubahan spiritual ini, mau tidak mau kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam masalah-masalah spiritual, di dalam masalah keagamaan, keislaman. Walaupun spiritual itu dimaknai segala sesuatu yang nyaris urusannya dengan hati nurani, karena itu menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah kemauan untuk beribadah. Kemudian yang perlu dievaluasi oleh kita juga dan yang perlu ditingkatkan adalah menghadapkan diri untuk melakukan syariat yang lurus dan benar. Jadi istilahnya kita berdoa Allahumma hdinas shiratal mustaqim, memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus dan benar itu. Memang jalan yang lurus dan benar itu bisa saja mungkin karena keilmuan, karena nilai-nilai yang berkembang dalam budaya, tapi itu juga memang harus sesuai dan selaras dengan pandangan Islam. Nah, di sini baru kita akan melihat dan mengakui bahwa oh, ini adalah petunjuk yang lurus dan benar itu. Karena ini merupakan satu hal yang wajib di dalam kehidupan kita yang ingin lebih berkualitas itu supaya lebih bermakna. Kemudian yang perlu dipikirkan oleh kita juga di bulan Syawal ini adalah berkomitmen untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita butuh, bukan karena kita mau dan kita suka, tapi dekatkan lebih dekat. Lebih komit lagi kita ini. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan apa-apa yang Allah ajarkan melalui para nabi dan rasul untuk kita amalkan. Nah, kalau Senin Kemis itu kan puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Ini kan berarti dari ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Ayyamul Bid itu puasa yang diajarkan oleh Nabi Adam. Jadi tidak semua apa yang diajarkan oleh Rasul, tapi maksudnya oleh Nabi Muhammad, tapi juga oleh para Nabi dan Rasul. Karena memang itu juga bagian terpenting di dalam pemahaman kita secara fikih, secara syariat, di dalam memahami ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan puasa Syawal, itu merupakan puasa sunnah yang masyru' atau disyariatkan. Dasar hukumnya memang dapat
terdapat di dalam beberapa hadis yang kita akan bahas nanti sesuai dengan apa yang diputuskan oleh sejumlah jumhur ulama. Hadirin sidang jamaah salat subuh, pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengijak tentang puasa Syawal dan keutamaan puasa sunnah. Puasa sunnah yang disyariatkan selain puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, kemudian juga puasa di bulan Sya'ban, puasa Tasyu'a, ada Asyura atau Muharram, ada juga puasa hari Arafah, itu adalah puasa. Ada juga 6 hari di bulan Syawal, atau juga disebut dengan puasa Syawal, kata orang Sunda Nyawalan gitu loh. Nah, ini juga merupakan amalan-amalan yang tentu saja sangat bermakna buat tambahan amalan ibadah puasa. Nah, ini banyak keutamaan melaksanakan puasa sunnah Syawal, seperti yang dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Muhammadiyah, di dalam keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-26 di Padang pada tahun 2003 juga diputuskan di dalam muktamar yang ke-31. Di sini adalah muktamar tarjih di Klaten pada tahun 1980 tentang puasa Tathawu. Disebutkan bahwa dalil puasa an Abi Ayyuba Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min syawali kana qasyamil dahri. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Ini hadis riwayat jamaah ahli hadis selain An-Nasa'i. Kemudian juga ada An-Saubana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana fasahru bi asaratil ashuri wasyamu sitatni ayyam ba'da fitrat padalika tamamu siyamis sana. Dari Suban, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipat gandakan sama dengan puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri dilipat gandakan 10 menjadi 60, maka semuanya Ramadan dan 6 hari bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Ini hadisnya dari hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah juga dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, barang siapa berpuasa Ramadan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama dengan pahalanya dengan puasa genap setahun. Dan barang siapa melakukan 1 kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi sama ini, berarti 1 tahun. Kemudian ada diktum yang mengatakan karena keumuman matan hadis yang terdahulu tanpa adanya ta'yin atau penjelasan berturut-turut atau berpisah-pisah, maka puasa Syawal bisa dikerjakan berturut-turut atau berpisah-pisah. Nah, di sini
pemirsa yang dirahmati Allah, puasa sunnah Syawal itu dilaksanakan tentu saja di hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, mulai dari tanggal 2 sampai dengan 30 Syawal atau akhir bulan Syawal. Kemudian tata cara puasa sunnah Syawal berdasarkan tarjih Muhammadiyah diperbolehkan beruntun selama 6 hari atau diacak, pilih hari maksudnya. Nah, di dalam menjalankan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, dorongan seksual, dan keinginan lainnya. Menurut tarjih Muhammadiyah, puasa juga sebagai tempat pendidikan untuk diri sendiri dan juga pembentukan karakter, kemudian penguatan kemauan dan memperteguh kedisiplinan. Ini benar-benar mendukung untuk pelaksanaan ibadah puasa di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min Syawali kana qasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Syekh Muhammad bin Al-Ghafili berkata, yang lebih utama adalah memulai bulan puasa Syawal sehari setelah Idul Fitri. Ini demi kesempurnaan menggapai keutamaan. Ini pendapat yang pertama. Hal ini maksudnya supaya mendapatkan keutamaan puasa segera atau sesegera mungkin, sebagaimana disebutkan dalil sebelumnya. Namun sah-sah saja puasa tidak dilakukan di awal bulan Syawal karena berimbang maslahat yang lebih besar, mungkin karena berbagai macam faktor. Karena itulah di awal saya menyampaikan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, jadi di sini bukan kita menyantai-nyantaikan, melehak-lehakan atau meninggalkan, tapi justru Allah itu menyandarkan kepada kemauan dan kemampuan masing-masing individu. Karena itu unsur keikhlasan menjauhi riya, menjauhi sum'ah, mungkin dipamerkan ke sana sini bisa saja. So lagi ini lagi itu karena pergaulan gitu. Karena itulah makanya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sanggupnya mau terus itu bagus. Sanggupnya diacak harinya sampai terhitung 6 hari di bulan Syawal, itu juga bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak mengamalkan. Ini yang barangkali perlu perhatikan kita. Tentu saja semoga Allah memudahkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa di 6 hari di bulan Syawal ini. Dan ini merupakan kesempatan yang terbaik. Nah, karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana sekarang puasa qadha dan puasa Syawal, mana yang harus didahulukan? Ini lebih-lebih kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang biasanya ada halangan, ada gangguan, ya karena kalender bulanan yang biasa dirasakan atau dilalui oleh para ibu atau juga mbak-mbak yang sudah berbalik, bulan Syawal yang sudah menjadi komitmen dan istimewa untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu saja tadi setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh,
juga banyak berusaha untuk meraih keutamaan di bulan Syawal. Ternyata puasa Syawal seperti tadi disampaikan merupakan ibadah puasa setelah hari Ramadan yang tentu saja sangat banyak sekali pahalanya. Namun sekali lagi, bagi orang yang memiliki hutang puasa seperti muslimah yang menstruasi atau ibu hamil yang menyusui yang perlu mengganti puasanya, di sini muncul dilema mana yang sebaiknya didahulukan, puasa qada atau puasa Syawal. Nah, di sini ada pendapat Kepala Lembaga Pengembangan Pondok Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mas Dr. Imron Rosadi MAG, memberikan pandangannya yang secara jelas terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi itu. Menurut beliau bahwa keutamaan puasa Syawal begitu besar, sehingga wajar jika umat Islam begitu menantikan bulan baik ini. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang tadi pernah disampaikan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa atau 1 tahun. Tadi sampaikan bahwa hadisnya keroyokan. Ada pendapat Muslim, Tirmidzi, dan juga Ahmad. Nah, ulama yang menyebut puasa ini sebagai sunnah muakkadah itu artinya sangat dianjurkan karena melengkapi pahala Ramadan. Ini menjadi setara dengan puasa 1 tahun penuh. Beliau menambahkan, mengapa bisa demikian? Nah, kata Bang Imron itu menjelaskan bahwa setiap 1 hari puasa Ramadan dihitung setara dengan pahala puasa selama 10 hari. Jika seorang menjalankan puasa Ramadan secara penuh selama 30 hari, maka tinggal dikalikan 10 sehingga totalnya 300 hari. Kemudian 6 hari puasa Syawal, jika dihitung dengan cara yang sama, 6 hari dikalikan 10 menghasilkan 60 hari. Jika ditambah dengan pahala puasa Ramadan 300 hari, totalnya menjadi 360 hari. Yang ini memang seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka seakan ia berpuasa setahun secara sempurna. Dan barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 pahala yang semisal. Nah, ini tentu saja merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dan mengerti. Lalu bagaimana jika seorang masih memiliki utang puasa Ramadan? Apakah tetap boleh melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu? Nah, makanya di sini puasa qada adalah kewajiban. Sedangkan puasa Syawal bersifat sunnah. Jika ingin meraih pahala puasa Syawal secara sempurna, sebaiknya qada diselesaikan terlebih dahulu, baru setelahnya menjalankan puasa Syawal. Itu kata Pak dosen hukum ekonomi syariah di UMS. Nah, tapi Pak Dr. Imron juga menegaskan urutan yang harus didahulukan tergantung pada pemahaman ulama terhadap hukum Islam. Yang pertama, puasa qada harus didahulukan karena hukumnya wajib. Kedua, puasa Syawal bisa didahulukan karena waktunya lebih terbatas, hanya ada di bulan Syawal. Sementara qada bisa dilakukan hingga bulan Ramadan berikutnya. Nah, ini perlu hitung-hitung mungkin kemampuan diri, selain kesadaran dan kemauan. Dalam fikih ada konsep muasa dan mudajak. Puasa qadar bersifat muasa karena waktunya panjang, sementara puasa Syawal bersifat mudayak karena hanya dalam bulan Syawal. Ini alasannya mengapa?
sebagian ulama membolehkan mendahulukan puasa Syawal, sambungnya. Nah, ini memang sekali lagi terkadang pada kondisi mana seseorang memiliki utang puasa lebih dari 30 hari. Misalnya karena sakit berkepanjangan, sedang hamil atau menyusui. Jika ingin mendahulukan puasa qada, maka waktunya menjalankan puasa Syawal bisa habis. Nah, dalam konsep yang terdesak inilah Bang Imron menyarankan para muslimah untuk melihat mana yang lebih mudah dilakukan. Kata beliau, kalau memang jumlah qadanya sangat banyak dan dikhawatirkan tidak sempat puasa Syawal, maka ada kelonggaran untuk mendahulukan puasa Syawal. Namun jika seseorang lebih tenang dengan menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, maka qada juga lebih utama. Kata beliau, pada akhirnya keputusan mendahulukan puasa Syawal atau puasa qada kembali kepada kesanggupan dan kondisi masing-masing individu. Niat yang ikhlas dan usaha yang maksimal dalam menjalankan ibadah adalah hal yang terpenting. Lagi Islam itu memberikan kemudahan, tidak ada paksaan dalam beribadah. Jadi pilihan yang paling memungkinkan dan nyaman bagi diri sendiri, asal tetap berusaha melaksanakan keduanya, itu akan menjadi lebih baik. Barangkali itulah istimewanya di bulan Syawal, bahwa kita harus sedapat mungkin meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyah dan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa seperti apa yang kita harapkan dalam doa-doa, dimudahkan di dalam beribadah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para alim, para ulama. Mudah-mudahan menjadi pembanding, menjadi manfaat buat kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.